Halo semua pencinta sepak bola Indonesia, kembali lagi bersama gua dan kali ini gua akan membahas satu berita yang cukup lucu ya, sebuah perdebatan di sosial media mengenai sanksi dari Arema FC yang dicabut atau sudah dinyatakan selesai oleh Direktur Utama PT LIB yaitu Bapak Ferry Paulus, dan beliau juga mengatakan bahwa Arema FC bisa kembali lagi bermain di Malang sebagai home base mereka. Walaupun bukan sekarang karena masih renovasi Gajayana. Kemungkinan 3 sampai 4 bulan lagi. Nah, sebelum kita bahas soal ini, kita harus tahu dulu hukuman sebenarnya apa sih yang didapatkan oleh Arema. Terhadap ini kita bahasnya tragedi Kanjuruhan. Musim lalu, setelah tragedi Kanjuruhan, hukuman dari Arema itu ada 3. Yang pertama denda 250 juta, yang kedua dilarang tanpa penonton sepanjang musim itu, dan yang ketiga bermain di tempat netral. Jadi udah di netral tanpa penonton pula. Tapi harus digarisbawahi bahwa itu hanya di musim lalu sampai akhir. Jadi pertengahan sampai akhir musim lalu. Yang artinya sebenarnya di musim ini Arema punya hak sebagai klub untuk bermain kembali di Malang dan ditonton oleh full house atau penonton supporter dari Arema. Di sisi ini gue bilang Arema nggak salah dan Arema punya hak karena memang kebijakannya seperti itu, hukumannya seperti itu ya. Hukumannya ya musim lalu sudah dijalankan dengan baik, dalam arti mereka main di netral, tidak ada penonton. Nah musim ini artinya nggak ada hukuman lagi, sudah selesai. Jadi untuk perdebatan kok Arema hukumannya diselesaikan musim ini ya, kok Arema udah boleh main di Malang lagi ya, ya itu menurut gue tidak perlu diperdebatkan karena sudah jelas hukuman dari PT LIB musim lalu itu hanya berlaku di musim lalu. Nah kembali lagi ya, ini disclaimer nih, nanti ada yang bilang gue fans Arema. Gue bukan fans Arema, gue nggak fans satupun klub di Indonesia, bukan haters Arema, bukan fans Arema. Jadi ini benar-benar pure dari penilaian gue sebagai netizen yang apa ya, pencinta sepak bola aja ya, nggak lebih. Kita lanjut. Yang menjadi problem itu kalau menurut gue, dibandingkan kita harus bilang oh kenapa musim ini Arema udah bisa main di Malang lagi atau enggak, itu menurut gue sudah mutlak. Apa yang dijelaskan oleh Pak Ferry Paulus ini benar, Arema sudah punya hak karena hukumannya hanya berlaku musim lalu. Nah yang menjadi permasalahan menurut gue, kenapa kita baru protes sekarang, kenapa nggak protes pada saat hukuman itu berlangsung? Kan sudah jelas di hukuman itu hanya berlaku di sepanjang musim 2022-2023 hukuman tersebut. Artinya musim depannya udah nggak berlaku. Kenapa kita berprotes sekarang? Itu yang pertama. Yang kedua, menurut gue hukuman-hukuman seperti ini tidak akan memberikan efek jerah. Jujur, tidak akan memberikan efek jerah. Jadi gue lebih ingin membahas soal substansi hukuman. Ya, PT LIB, PSSI ini harus bekerja sama dengan supporter karena hal ini menyangkut supporter. Ya dong. Mereka gue yakin jauh lebih pintar daripada gue dalam hal ini. Ya kali gue kepikiran, mereka nggak kepikiran. Kan omong kosong. Pasti mereka juga kepikiran. Mungkin belum dieksekusi aja. Jadi gue melihat hukuman supporter ribut, hukumannya katanya denda atau stadion kosong, ini hukuman yang bersifat ya tentatif. Karena ketika hukuman saya sudah selesai, ada potensi lagi mereka akan mengulangi hal yang sama. Iya dong. Kemarin PSM berhadapan dengan Dewa. Ini nggak ada supporter away loh. Kan kita memang belum ada supporter away. Ribut loh antar supporter PSM karena mereka kalah 2-1 lawan Dewa di kandang. Ribut loh. Beruntung nggak ada korban jiwa. Cuman ada bahkan korban yang luka-luka. Gue lihat di Twitter. Itu sampai luka-luka. Artinya apa? Walaupun ada kejadian yang begitu parah, kalau gue bilang itu sampai nyawanya 135 Kanjuruhan, buktinya terulang lagi kan? Ributnya kali ini antar supporter. Iya dong. Artinya nggak ada efek jerah. Nggak ada efek jerah. Hukuman itu yang denda itulah katanya tanpa supporter, nggak ada efek jerah. Lalu menurut gue apa yang harus dilakukan oleh PT LIB, PSSI dalam hal ini, dan juga supporter? Daripada kita menghukum, lebih baik kita mendidik, kita membimbing. Itu yang harus dilakukan oleh PT LIB dan juga PSSI.
Kalau menurut gue, ini kembali lagi menurut gue, daripada lu menghukum supporter, menghukum klub yang tujuannya ya merugikan mereka doang, nggak ada hal lain. Kalau denda menguntungkan PT LIB tapi merugikan klub, merugikan supporter, lu lebih baik melakukan pendidikan terhadap supporter, penyuluhan, pelatihan, bagaimana cara mendukung klub yang lu nggak apa-apa fanatik, lu nggak apa-apa heboh, cuman jangan melewati batas-batas tertentu. Lakukan itu, undang semua supporter, supporter Arema, Persebaya, Persib, Persija, taruh di tempat yang sama, satu tempat yang sama bersama dengan perwakilan PT LIB, perwakilan PSSI, jelaskan koridornya bagaimana, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dengan supporter, undang juga perwakilan klub, dan bangun kesepakatan di sana. Berikan kesepakatan perjanjian yang ditandatangani oleh supporter perwakilan klub tersebut, perwakilan klub tersebut, dan juga pengurus PSSI, pengurus PT LIB, yang isinya mengenai rules. Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh dari dari supporter, Dan ketika melanggar nanti konsekuensinya sudah jelas. Baik apapun konsekuensinya, hukumannya, itu kan jauh lebih terstruktur. Dan ketika nanti mereka melanggar, mereka sudah tahu nih konsekuensinya apa. Jadi nggak usah dijelas-jelaskan lagi, nggak usah meeting-meeting lagi. Dan dalam arti, para supporter ini sudah mendapatkan gambaran yang jelas. Oh, kita misalkan rulesnya seperti ini nih, kita ke stadion. Kita sudah diberikan penyuluhan, kita sudah diberikan pelatihan. Dan yang diundang itu kan tadi gue bilang kan kepala-kepalanya, perwakilan. Artinya mereka bisa melit nih. Mereka bisa memimpin kumpulan-kumpulan supporter fanatik biasanya dari suatu klub. Ya pasti mereka semua nurut dong, karena ini kepalanya. Jadi menurut gue itu jauh lebih solutif dibandingkan menghukum seperti Arema contoh kemarin. Dihukum denda, nggak boleh ada penonton. Itu menurut gue nggak solutif. Hanya menimbulkan kerugian bagi Arema, klub karena keluar duit. Nggak bisa ada penonton, nggak ada pemasukan. Supporter juga rugi karena nggak bisa nonton langsung. Pemain juga diikuti rugikan karena supporter nggak bisa dukung langsung. Dan juga yang untung siapa? PT LIB karena dapat duit. Duitnya ujung-ujungnya dibawa kabur oleh pengurus yang nggak tahu, nggak jelas itu PSSI juga. Makanya Pak Erick Thohir bingung. Kita nggak ada duit ketika kita ambil alih. Malah ada utang. Sampai 100 juta ya kalau nggak salah. Ini kan 100 juta apa 100 juta ya, 100 juta atau 100 M bahkan. Ya gue lupa lah. Pokoknya utangnya banyak nih tinggalkan. Nah ini yang menurut gue kedepannya harus dilakukan oleh PSSI. Kita sudah bahas ya kemarin stadion diperbaiki kan fasilitasnya. Ini untuk menunjang juga bagaimana keamanan supporter di dalam lapangan. Ya tidak akan mengurangi potensi seperti Kanjuruhan kemarin lah. Supporter sudah diperbaiki, sudah dalam tahap renovasi masing-masing kan. Nah, nanti baru masuk ke tahap-tahap yang tadi gue sudah jelaskan. Ya, bagaimana pelatihan terhadap supporter. Ya, bagaimana SOP yang jelas nih untuk supporter itu bagaimana dalam menggunakan fasilitas stadion. Jadi stadion nggak dirusak lagi. Terus mendukungnya seperti apa, kalau ada keributan seperti apa. Dan juga jangan lupa seperti keamanan safety, kayak security yang biasanya di di Liga Inggris itu kan biasa steward itu kan ada. Nah ini kan kita belum ada seperti ini. Nah ini yang harus difokuskan dibandingkan kita memfokuskan Arema katanya harus degradasi. Itu menurut gue, toh mereka sudah menjalankan hukuman, ya kan, musim lalu udah selesai. Yang kita harus kritisi bukan Aremanya, tapi pembuat keputusan atau pembuat hukumannya. Kenapa hukumannya seperti itu? Itu kan. Dan nanti pasti akan ada, kalau selama ini tidak ada yang tadi gue bilang, pelatihan, semua bikin kesepakatan bareng, akan terjadi lagi hal seperti itu. Mungkin tidak akan separah itu. Tapi mungkin bisa ada lagi. Kemarin sudah ada PSM. Mau sampai kapan? Itu baru pekan kedua. Masih ada 30 plus pekan lagi. Apakah bisa menjamin hal serupa tidak akan terjadi lagi? Ya jadi itu yang gue coba untuk sampaikan. Ya menurut kalian seperti apa kan bisa di komen. Ya kalian bisa komen pendapat kalian seperti apa. Kalau menurut gue sih
kita tidak usah memperdebatkan hukuman Arema, tapi justru kita harus lebih melihat secara luas. Sebenarnya apa yang salah dan apa yang harus dilakukan, solusi apa yang harus dilakukan oleh PT LIB, PSSI, dan juga supporter, perwakilan supporter dari seluruh klub Indonesia, Liga 1, Liga 2, bahkan sampai Liga 3. Ya jangan lupa, agar apa? Agar kejadian seperti tragedi Kanjuruhan itu tidak terjadi lagi. Itu yang harus dilakukan. Itu yang harus dicari solusinya bareng-bareng. Bukan menyudutkan satu pihak. Oh, Arema, ini klub nggak benar. Itu menurut gue nggak fair. Karena tidak ada garansi klub-klub lain tidak mengalami hal yang sama supporternya di suatu saat lain, di suatu saat nanti. Kalau tidak dicegah. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu kuncinya. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Salam sepak bola Indonesia.